warahmatullahi wabarakatuh. Jami' masyayikhina ma'limina jami'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil anam wa ala alihil kiram wa ashabihi masabihid gulam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Mukhtar Syarif, guru kita dan sekaligus Ketua Majelis Al-Huda Ustaz Haji Ahmad Nasir, segenap pengurus dan Master of Ceremony. Tahu Master of Ceremony sudah? MC ya, Bang Heru Allah, dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu tentang sadatina atau tentang panutan-panutan kita, yakni putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui patokannya, putra dan putri Rasulullah semuanya ada 7. Ada berapa bar? Ada 7. 7 itu 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki, yang pertama namanya Al-Qasim. Ini udah kita bahas kemarin. Yang pertama namanya Al-Qasim. Dengan nama inilah Rasulullah kemudian punya kunyah. Kunyah itu sebutan nama seseorang tokoh. Biasanya kalau sudah ada kunyahnya, itu berarti sudah tokohnya memang sudah diperhitungkan oleh orang banyak. Biasanya memang diawali dengan Abu atau Ummu. Rasulullah terkenal dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim, karena memang anak pertama Rasulullah laki-laki namanya Al-Qasim, yang sering dibaca di salat dustur oleh Ustaz Haji Ahmad Nasir. Abil Qasim Sayyidina Abil Qasim maksudnya adalah Nabi Muhammad, bapaknya Qasim. Nah, yang ke laki-laki yang berikutnya, yang kedua, yaitu namanya Abdullah. Abdullah nama lainnya adalah Tahir atau Thayyib. Itu nama satu orang. Jadi Abdullah, kemudian nama lainnya adalah Tahir atau Thayyib. Kemudian laki-laki yang satu lagi namanya Ibrahim. Nah, berbeda dengan saudara laki-laki yang 2 tadi, itu keduanya lahir dari ibunda Siti Khadijah, sedangkan Ibrahim lahir dari Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ini orang Mesir, Maryah Qibtiyah, dan sudah ada di periode kedua, jadi setelah Nabi sudah sampai Madinah. Itu kalau Ibrahim. Sedangkan Abdullah dan juga Al-Qasim ini lahir di Mekah. Semuanya periode pertama. Saya sebutkan periode pertama karena sebelum hijrah. Ini putra-putra Rasulullah. Nah, kemudian yang perempuan yang pertama namanya Zainab. Zainab, kemudian adiknya namanya Ruqayyah.
Kemudian adiknya lagi namanya Fatimah, yang paling kecil perempuan, tapi bukan paling kecil dalam kelahirannya. Kalau yang paling kecil dalam kelahirannya Ibrahim. Ibrahim itu anak Rasulullah yang terakhir atau yang belakangan lahir. Yang terakhir setelah Fatimah yaitu Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini namanya adalah kunyahnya. Tadi saya sebut kunyah. Kunyah itu nama seorang yang memang sudah dipandang masyhur atau dipandang oleh masyarakat, biasanya punya kunyah. Sayyidina Ali punya kunyah namanya Abu Turab. Kemudian Sayyidina Umar punya kunyah namanya Abu Hafs. Itu namanya kunyah, pakai Abu. Ada juga dulu yang sering kita dengar di medsos, Abu Janda namanya. Itu kunyah gitu. Buzzer, iya. Boleh Bang Is pakai kunyah juga boleh. Nama anak pertamanya laki-laki misalnya. Anak pertama laki-laki Bang Is? Perempuan. Boleh juga pakai itu. Misalnya nama anak pertamanya siapa Bang? Umi Kalsum? Oh bukan. Diftah. Ya Abu Diftah misalnya begitu. Boleh. Kan biasanya kalau nama di Facebook kan macam-macam ya. Ada yang pakai abu-abuan begitu, ada yang pakai umuman, kunyah. Nah, sedangkan putri Rasulullah Ummu Kulsum ya memang namanya Ummu Kulsum. Jadi kunyahnya adalah namanya. Nah, berikut akan kita baca penjelasan Syekh Nawawi Banten di Syarah Aqidatul Awam ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala Syekh Muhammad Al-Fudhali fi Kifayatil Awam. Berkata Syekh Muhammad Al-Fudhali dalam kitab Kifayatul Awam, qala ulama, berkata ulama, wa yanbaghi ay ya'rifa kullu syakhsin iddata auladihi sallallahu alaihi wasallam wa tartibahum fil wiladati. Dan seyogianya setiap orang Islam ini mengetahui iddata auladihi, jumlah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tartibahum fil wiladah, dan urutannya dalam kelahiran. Seyogianya kita sebagai orang Islam yang mengaku Islam itu harus tahu anak-anak Rasulullah, putra dan putri Rasulullah. Jumlahnya berapa tadi? 7. Urutannya juga harus tahu. Tadi urutannya belum, kita belum bahas urutannya. Ini kata-kata seyogianya. Nah, seyogianya ini memang kalau seyogianya hukumnya belum bisa dikatakan wajib atau enggak. Maksudnya seyogianya mengenal, apakah wajib mengenal apa enggak? Memang belum ada hukum di situ. Liannahu yang bagi li syakhsi ay ya'rifa sadatihi ay iddatan wa tartiban. Karena sesungguhnya bagi seseorang seyogianya dia mengenal sadat. Sadat itu tuan-tuan atau panutan-panutan, ay iddatan wa tartiban, jumlahnya maupun urutannya. Memang seyogianya kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, ya kenal anak-anaknya Nabi Muhammad semuanya, jumlahnya tahu, urutannya juga tahu. Sadat jamak dari sayyid. Mungkin saudara-saudara pernah dengar kata-kata sayyid. Sayyid ini bentuk mufradnya jamaknya sadat. Apa itu sayyid? Sayyid itu man kathura sawaduhu. Sayyid itu adalah orang yang banyak pengikutnya. Namanya sayyid. Atau bisa juga man kathura hilmuhu. Sayyid itu adalah orang yang banyak kasih sayangnya. Jadi seorang sayyid pengikutnya banyak pasti karena sebagai panutan. Kenapa dia jadi panutan? Karena seorang sayyid ini kathura hilmuhu, banyak sifat maafnya dan sayangnya. Halim itu artinya dia memberi maaf kepada siapapun meskipun dia mampu membalasnya, meskipun dia mampu untuk memberikan ganjaran yang setimpal. Kalau kita misalnya dizolimi atau dianiaya sama orang yang derajatnya lebih tinggi dibanding kita, maafin ya wajar. Misalnya dianiaya atau kita disakiti sama orang, sama yang derajatnya lebih tinggi, sama bos misalnya begitu. Maafin ya bang? Ya maafin dah, namanya bos, wajar itu. Dan itu namanya bukan halim, biasa aja. Tapi kalau halim sebenarnya dia mampu buat membalas, tapi dia tidak lakukan itu, namanya halim. Orang tua
ada orang tua kemudian dikerjain sama bocah SMP. Bocah SMP-nya muridnya bannya dikempesin. Kan SMP zaman Bang Haji kan bangun dikempesin. Tapi itu guru, padahal dia mampu untuk membalas, dikasih sanksi tapi enggak. Ya udah dimaafin, nggak apa-apa. Namanya halim. Sayyid adalah orang yang punya sifat ini. Pengikutnya banyak dan juga punya sifat halim, memaafkan dan menyayangi orang. Jadi kalau ada sayyid, dia marah-marah mulu, bukan sayyid namanya. Kalau ada sayyid, dia pengikutnya dikit, malah banyakan orang yang nggak suka sama dia, bukan sayyid. Nah, ini kata-kata sayyid jamaknya sadat, panutan. Kalau kita biasa artikan bendoro, kalau orang Jawa itu bilang. Ada orang Jawa sini. Kalau di Indonesia apa ya? Tuan. Hendaklah mengetahui tuan-tuannya, artinya putra-putri Rasulullah ini hendaklah kita mengenal jumlah maupun urutan kelahirannya. Lakin lam yusarrihu fima ra'aitu biwujudi dzalika wa nadbihi. Tetapi para ulama tidak menjelaskan fima ra'aitu, dalam hal yang aku ketahui, setahu aku ulama tidak menjelaskan biwujubi dzalika, tentang wajibnya mengenal itu, wa nadbihi dan sunnahnya. Bal sarrahu bi annahu yang bagi faqat. Tetapi ulama hanya menjelaskan bahwa itu seharusnya, seyogianya, wa huwa muhtamalun lil wujub wan nadbi. Dan ini mungkin bisa wajib, bisa sunnah. Lakin al-qiyasa ala nadhirihi kana sabihi sallallahu alaihi wasallam al-wujubu. Tetapi dikiaskan dengan yang sebanding tentang pengenalan anak-anak Nabi ini, dikiaskan karena sabihi sebagaimana nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikiaskan hukumnya apa? Al-wujubu, wajib. Memang menurut Syekh Muhammad Al-Fudwali ini dalam Kifayatul Awam, ulama berpendapat hanya siogianya. Nah, siogianya ini tidak jelaskan apakah wajib, apakah sunnah. Jadi kecenderungan atau kata-kata yang bagi, kata-kata siogianya sebaiknya ini apakah hukumnya sunnah atau wajib, ulama tidak menjelaskan ini. Cuma kalau mau dikiaskan dengan nasab Rasulullah, kita wajib tahu nasab Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, terus ke atas sampai Quraisy ke atas sampai Kinanah sampai Adnan, dan sampai Adnan harus stop sampai situ karena Rasulullah melarang. Setelah Adnan nggak usah diterusin lagi karena situ udah banyak yang tidak sepakat, banyak khilaf. Tetapi para ahli nasab sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail bin Ibrahim. Mengenal nasab Rasulullah wajib. Karenanya kalau dikiaskan dengan mengenal nasab Rasulullah, maka mengenal putra-putri Rasulullah ini juga hukumnya ya wajib juga. Nah, terus bagaimana urutannya dan siapa saja anak Rasulullah sesuai dengan bait di atas, bait Aqidul Awam, maka dijelaskan wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Anak-anak Rasulullah ada 7, salah satu dukurun, 3 laki-laki, wa arba'un inathun ala sahih, dan 4 perempuan. Fatartibuhum fil wiladah al-Qasim. Yang pertama urutannya, kelahiran yang pertama al-Qasimu adalah Sayyidina Qasim. Putra Rasulullah yang pertama, anak Rasulullah yang pertama namanya Al-Qasim. Wa kunniya sallallahu alaihi wasallam bi, dan Rasulullah diberikan gelar kunyah dengan nama Qasim ini, maka sebutannya Abul Qasim. Ini anak pertama Rasulullah. Setelah Qasim siapa? Tsumma Zainabu, kemudian Zainab. Tsumma Ruqayyatu, kemudian Ruqayyah bidomir ra wa fatil qaf wal ya'il musyaddadah, dan ya-nya tasdid. Jadi bacanya Ruqayyah, ya-nya tasdid. Ruqayyah. Kemudian wahiyadzatu jamalin, Ruqayyah ini yang memiliki kecantikan, paling cantik di antara anak Rasulullah Ruqayyah. Yang kita ulang lagi, yang pertama Al-Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah. Ruqayyah ini yang paling cantik di antara
putra-putrinya Rasulullah, putri-putri Rasulullah. Nah, kemudian setelah Ruqayyah tsumma Fatimah, kemudian Sayyidatina Fatimah, Siti Fatimah. Kita sering sebut Siti. Siti itu singkatan, Saudara. Siti itu singkatan dari Sayyidati. Jadi kalau laki-lakinya Sayyid, panggilannya Sayyidi. Nah, kalau perempuan Sayyidati, artinya tuanku atau tuan perempuanku, panutanku. Nah, disingkat Sayyidati jadi Siti. Siti Fatimah atau Sayyidati Fatimah. Ini anak Rasulullah yang keempat. Summa Ummu Kulthum bidomil kaf. Kemudian Ummu Kulthum 5. Ada 5 tuh ya. Waqala al-Baijuri, dan berkata Imam Baijuri, fala yu'rafu laha ismun, dan tidak dikenal untuk Ummu Kulthum, tidak dikenal satu nama. Jadi Ummu Kulthum ya memang namanya Ummu Kulthum. Tadi saya sampaikan ada kunyah memang Ummu Kulthum, ya namanya adalah Ummu Kulthum. Jadi kunyahnya adalah namanya. Waqala Sabban, berkata Imam Sabban, wasmuha kunyatuha, namanya Ummu Kulthum ya adalah kunyahnya. 4 ya? 5. Summa Abdullah, kemudian yang keenam Abdullah. Wa huwal mulaqqabu bit-thayyib wat-thahir. Anak Rasulullah Abdullah inilah yang dijuluki dengan At-Thayyib, yang baik, yang ganteng, wat-thahir, dan yang bersih, yang suci. Namanya, nama aslinya Abdullah, diambil dari nama kakeknya. Rasulullah ngambil nama kakeknya. Nabi Muhammad kan Muhammad bin Abdullah, maka putra beliau yang ke-6 ini kemudian diambilkan nama kakeknya yaitu Abdullah. Julukannya Thayyib, yang ganteng, At-Thahir, dan yang bersih. Memang ramah Rasulullah, ayah Rasulullah itu ganteng, Saudara. Sayyidina Abdullah ganteng. Pada antri perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan Mekah itu pada antri. Terus yang punya anak perempuan juga pada antri, pada pengen besan sama Abdul Muthalib, karena memang ganteng banget sih Sayyidina Abdullah itu, ganteng. Ya. Amin ya Pak. Iya, anak aluda mah tuanya ganteng. Tapi cahaya itu setelah dari Abdullah kemudian menikah dengan Siti Aminah, cahayanya itu kemudian pindahnya ada di Siti Aminah ke istrinya. Ternyata di situ udah udah ada Rasulullah SAW, udah pindah, cahayanya udah pindah ke Siti Fatimah, karena dalam Siti Fatimah, dalam rahim Siti Aminah ini sudah ada Rasulullah. Terus itu diwariskan cahaya itu, cahaya gantengnya. Abdullah putra Rasulullah, nama julukannya Thayyib, yang ganteng, yang bagus, dan Thahir, yang bersih. Fahuma laqabani li Abdullah lasma syakhsaini mughayyiraini lahu. Ini nama Thayyib dan Thahir ini adalah dua julukan untuk Abdullah. Lasma syakhsaini, Thayyib dan Thahir ini bukan nama dua orang, mughayyiraini lahu, yang berbeda untuknya. Nah, jadi Abdullah alias, kalau kita gitu ya, alias apa? Alias Thayyib, alias Thahir. 6. Ya, coba kita ulang lagi. Yang pertama Qasim, kemudian perempuan. Kedua Zainab. Ketiga Ruqayyah. 4 Fatimah. 5 Ummu Kulthum. 6 Abdullah, Sayyidina Abdullah. 6 mudah. 6 ini kulluhum min Sayyidatina Khadijah. Semua yang 6 ini dari Siti Khadijah, istri Rasulullah yang pertama yang di Mekah dan wafat di Mekah sebelum hijrah. Kita kenal kewafatan Siti Fatimah ini di tahun yang sama Rasulullah ditinggalkan juga oleh Abu Thalib, pamannya. Dua orang sekaligus orang-orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mencintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib, di tahun yang sama meninggal. Rasulullah pada tahun itu
benar-benar sedang disayang oleh Allah. Maka tahun itu disebut sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Di mana di tahun yang sama juga kemudian Allah Isra'kan dan Mi'rajkan Rasulullah. Ada yang mengatakan sebagian ulama Isra Mi'raj itu untuk menghibur Nabi Muhammad karena di tahun kesedihan itu. Kalau kita hiburannya apa? Seyogianya hiburan kita sholat juga, karena as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya mu'min. Kita kalau lagi susah-susah ambil wudhu sholat. Kemudian mulai dari takbiratul ihram, waktu kita ucapkan Allahu Akbar, kan angkat tangan tuh ya. Itu simbol kita lemparkan semua selain Allah dari hati kita. Buang. Allahu Akbar, kecil semuanya. Masalah-masalah kita kecil. Jadi di hati cuma yang besar cuma Allah. Kalau kita udah ikrar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah kecil. Dalam hati kita cuma ada Allah harusnya. Nah, itu masalah bisa hilang nih itu. Itu mi'rajnya orang Islam tuh itu. Jadi hiburannya kalau lagi susah, lagi sumpek-sumpek, ambil wudhu, sholat. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal arda hanifan lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Udah mulai ikrar. Aku hadapkan seluruh jiwa ragaku, semuanya. Wajah di sini jiwa raga aku hadapkan kepada pencipta langit dan bumi. Dan pencipta langit dan bumi itu bukan di sejadah, Pak. Bukan di samping mimbar. Pencipta langit dan bumi tidak ada di tempat manapun. Jadi yang menghadap ya bukan badan kita, yang menghadap bukan mata kita ke tempat sujud, bukan. Yang menghadap juga bukan kaki kita lurus ke depan, bukan. Yang menghadap hati kita. Hati kita menghadap kepada Allah, yang bisa menangkap kehadiran Allah dan haibah atau kemahabesaran Allah hati kita, hati orang Islam. Nah, di situ sholat bisa benar-benar jadi mi'rajul mukmin, bisa benar-benar jadi penenang untuk kita. Nabi Muhammad SAW kalau lagi benar-benar penat atau lagi butuh benar-benar sekali istirahat, nyari ini Bilal. Aina Bilal? Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Ini Bilal mana Bilal? Bilal, istirahat. Kasih apa, intermezzo namanya? Intermezzo. Pokoknya kasih hiburan Bilal. Maksudnya azan. Waktu zuhur udah masuk, waktu asar udah masuk. Karena dengan azan itu Rasulullah benar-benar senang, karena di situ qurratu ain. Hiburan atau kesenangan hati Rasulullah adalah sholat. Sebagaimana hiburan pada tahun kesedihan itu Mi'raj, Isra dan Mi'raj, maka setelah itu perintah Isra Mi'raj yang berupa kewajiban sholat itu jadi hiburan setiap hari. Sehari berapa kali, Pak? 5 kali. Enggak ada sumpah maunya, senang-senang aja kita mah. Ya orang sholat semua kan nih ya. Iya, sholat jadi Mi'raj atau jadi penghibur kita. Dan benar-benar ketika kita sudah selesai sholat, waktu kita menenangkan atau kita menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah, tenang. Tapi setelah itu ya harus kembali lagi untuk mengejawantahkan atau untuk mengamalkan yang ada di dalam sholat, itu diamalkan di luar sholat. Waktu sholat kita merasakan kehadiran Allah. Saat subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha agung, kita ngerasa kita kecil benar, hadir Allah yang maha besar. Gemeteran kita waktu berdiri, kayak kita waktu berdiri di setrap, merasakan benar-benar. Nanti di luar sholat itu praktekin juga. Jadi sikap dalam sholat kita hendaknya kita keluarkan di luar sholat. Nanti insya Allah itu kehidupan akan baik semuanya. Itu yang namanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Sayyidatina Khadijah
Ini ibu dari 6 orang putra Rasulullah yang tadi sudah disebutkan. Nah, sedangkan Warabi Sayyiduna Ibrahim min Maria Al-Qibtiyah. Yang keempat adalah Sayyidina Ibrahim min Maria Al-Qibtiyah. Intaha. Betul saya Warabi ya? Ada Warabinya Ustaz Haji Nasir? Ada Warabinya? Ini Warabi mana Khalifnya ini? Tahu Warabi. Kulluhum min Sayyidatina Khadijah. Warabi'u Sayyidina Ibrahim min Maria Al-Qibtiyah. Dan Sayyidina Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Kalau yang 6 ini semuanya dari Siti Khadijah. Nah, sedangkan Ibrahim putra Rasulullah yang namanya Ibrahim ini dari Maria Qibtiyah. Ibrahim ini lahir tahun 8 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah 8 tahun di Madinah. Kita tahu selama bersama Siti Khadijah Rasulullah monogami namanya, bukan poligami, bukan. Selama bersama Siti Khadijah Rasulullah ya cuma satu, Siti Khadijah aja. Nah, begitu Siti Khadijah wafat di Mekah, banyak yang antri, banyak yang nawarin. Kalau kita gimana ditawarin begitu? Ini ditawarin. Sayyidina Abu Bakar nawarin, Sayyidina Umar nawarin. Nah, jadi semuanya istri Rasulullah 9. Ini pengecualian. Kalau kita nggak boleh, kita bolehnya 4. Kalau berani sama gagangan sapu. Coba deh 4. Iya, kalau bisa adil 4. Nggak boleh 9. Kalau Rasulullah pengecualian 9. Tapi selama dengan Siti Khadijah sendiri. Nah, setelah Siti Khadijah ada Siti Aisyah, ada Hafsah putranya Sayyidina Umar, kemudian ada Maria Qibtiyah ini juga yang kemudian dari Maria Qibtiyah menurunkan Ibrahim. Ibrahim lahir tahun 8 Hijriah ketika Rasulullah 8 tahun di Madinah, hanya 16 bulan. Jadi seluruh anak laki Rasulullah, Ibrahim, sebelumnya Abdullah, sebelumnya lagi Al-Qasim, semuanya wafat sebelum 5 tahun. Abdullah baru 2 tahun. Kemudian Al-Qasim 2 tahun. Abdullah yang kita kenal dengan Thayyib atau Tahir ini juga belum genap 2 tahun juga. Baru hari ke-7 ya. Bukan yang hari ke-7 itu maksudnya akikahnya. Biasa Rasulullah menamakan di hari ke-7 akikah, kemudian menamakannya. Semuanya meninggal belum 5 tahun. Putra-putra Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Nah, adapun yang perempuan sampai dewasa semua dan sampai menikah. Jadi Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Yang sering kita dengar adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah ini menikah dengan Sayyidina Ali. Nah, dari pernikahan dengan Sayyidina Ali punya 3 anak. Namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhassin. Satu lagi Sayyidina Muhassin. Ini 3 anak. Bukan 3 anak, 3 anak laki. 3 anak laki, 3 anak perempuan. Jadi anaknya berapa? 6. Anaknya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali 6. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhassin, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum. Oh, bingung dah. Namanya emang begitu-gitu aja namanya. Iya, namanya pakai nama kencingnya atau pakai nama kakeknya lagi. Ya. Dibolak-balik aja. Waqad nadzama ba'dhum minaz zajri auladahu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.